Senggol kericuhan supporter Persebaya, Timnas Vietnam takut diserang pendukung Timnas Indonesia jelang pertandingan hari ketiga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023, Vietnam dibuat takut dengan pendukung tuan rumah. Pendukung Persebaya Surabaya melakukan aksi protes dengan merusak fasilitas stadion, usai dipermalukan RANS Nusantara FC 1-2, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Protes yang dilakukan oleh pendukung Persebaya Surabaya, menyusul hasil buruk karena menelan 3 kekalahan secara beruntun di Liga 1 2022/2023. Setelah wasit meniup peluit panjang sebagai tanda berakhirnya pertandingan, bonek langsung memasuki lapangan dan merusak sejumlah fasilitas Stadion Gelora Delta. Kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan tersebut langsung beredar luas di sosial media, baik lewat Instagram ataupun Twitter. Bahkan, insiden kerusuhan itu turut membuat media Vietnam angkat suara dan memberikan kritik atas kejadian tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung Persebaya Surabaya, dinilai menggambarkan situasi dari supporter Timnas Indonesia. Pasalnya, pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U20 2023 diselenggarakan di Indonesia, secara khusus di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Media Vietnam tersebut mengaku takut dan khawatir, jika kejadian serupa bakal terulang ketika melakoni laga kontra Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Oleh karena itu, berada di lokasi yang sama dengan kejadian kericuhan pasca pertandingan Persebaya Surabaya membuat Vietnam dihantui ketakutan. Vietnam takut diserang pendukung Indonesia. Media Vietnam, Tetao 247, mengungkapkan bahwa kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan Surabaya membuat mereka takut. Mereka menyebutkan jika kerusuhan dan penyerangan pendukung Indonesia pernah terjadi pada masa lalu. Kerusuhan dan penyerangan pendukung Indonesia di masa lalu, mau tidak mau membuat supporter Vietnam khawatir dengan para pemainnya, ungkap Tetao 247. Bahkan mereka turut menyoroti kericuhan yang terjadi, menyusul kekalahan Persebaya Surabaya atas RANS Nusantara FC. Ribuan supporter tim sepak bola Persebaya Surabaya berhamburan dari tribun penonton, mencoba menyerang aparat dan menghancurkan fasilitas Stadion Gelora Delta, jelasnya. Insiden tersebut dikatakan mengingatkan kembali atas kejadian di Piala AFF U16 2022 beberapa waktu lalu, di mana banyak pendukung Indonesia melempar botol ke lapangan. Pendukung Indonesia di tribun lapangan Maguwo Harjo melemparkan benda asing berbahaya langsung ke posisi pemain Vietnam yang tergeletak di lapangan, ungkap mereka. Atau selama sesi latihan, banyak pendukung Indonesia masuk ke lapangan dan mencoba menyerang pemain dan pelatih Nguyen Quoc Tuan, tambahnya. Dengan kejadian-kejadian tersebut, media Vietnam itu menilai bahwa pendukung Indonesia telah meninggalkan citra buruk dalam sepak bola. Mereka khawatir jika pada pertandingan melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya nanti akan berakhir ricuh. Nah itu dia sobat untuk video kali ini, bagaimana menurut sobat? Tulis pendapat sobat di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tentunya. Termasuk Arhan Kakak, bintang Timnas Indonesia U17 punya masa depan cerah di level klub. Berikut deretan penggawat Timnas Indonesia U17 yang punya masa depan cerah di level klub. Salah satunya Arhan Kakak. Kemenangan telak Timnas Indonesia U17 atas Guam punya makna ganda bagi pasukan Bima Sakti. Pertama, Garuda Muda menjadi sorotan publik setelah menggasak Guam dengan gelontoran 14 gol tanpa balas. Jumlah tersebut terbilang fantastis bagi Timnas Indonesia U17. Terlebih, para pecinta sepak bola tanah air tengah dirundung duka akibat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa. Dengan kemenangan telak tersebut, para fans sepak bola Indonesia sedikit banyak mendapat pelipur lara saat dunia persepak bolaan tanah air tengah tergoncang. Di sisi lain, kemenangan telak yang didapat Timnas Indonesia U17 juga membuat masa depan para penggawa Garuda Muda menjadi bersinar. Bagaimana tidak, di usia mereka yang masih berusia muda, mereka mampu tampil impresif hingga menghajar Guam dengan skor telak. Nama-nama seperti Arhan Kakak mendapat kredit lebih mengingat ia mencetak gol terbanyak dalam pertandingan tersebut. Dalam laga itu, Arhan Kakak mengemas 4 gol. Tak cuma Arhan Kakak, para pemain lain yang tampil moncer di laga tersebut juga layak mendapat apresiasi dan bakal ditunggu-tunggu kiprahnya di masa depan.
Berikut deretan penggawa Timnas Indonesia U17 yang tampil impresif saat laga kontra Guam dan punya masa depan cerah di level klub. 1. Arhan Kaka. Nama teratas yang diramal bakal bersinar di masa depan bersama Timnas maupun klubnya adalah Arhan Kaka. Bagaimana tidak, pemain yang kini memperkuat Persis Solo Youth ini bisa menjadi striker masa depan Laskar Sambernyawa. Ia bisa menggantikan sosok Samsul Arif yang sudah memasuki usia senja. Arhan juga berpotensi besar menjadi bomber tajam Persis Solo dari pemain lokal. Diketahui jika saat ini Laskar Sambernyawa memang punya sedikit masalah terkait urusan juru gedor, Samsul Arif maupun Alexis Mesidoro belum sepenuhnya memuaskan. Disinilah Arhan Kaka bisa memainkan perannya. Bukan tidak mungkin, dengan jam terbang yang terus bertambah ia akan menggantikan dua nama tersebut dengan cepat. Terlebih, petinggi Persis Solo Kevin Nugroho sempat blak-blakan bahwa para pemain Persis Solo Youth seperti Arhan Kaka merupakan bagian dari kerangka tim di masa depan. Artinya, Laskar Sambernyawa sudah mempersiapkan Arhan Kaka Ces untuk menjadi andalan Persis Solo dalam beberapa tahun lagi. Arhan Kaka sendiri lahir di Blitar pada 02 September 2007. Darah atletnya sudah mengalir sejak dalam kandungan, karena ia anak dari mantan pesepak bola nasional yang pernah membela beberapa klub Liga 1 ternama seperti Persija Jakarta, bernama Purwanto Suwondo. Karir sepak bolanya dimulai dari SBB Tunas Muda Blitar. Talentanya kemudian tercium oleh pemantau bakat Bayangkara FC, dan merekrutnya untuk tampil di Elite Pro Academy U16. Bersama Bayangkara FC, Kaka memperlihatkan penampilan yang baik. Pemilik nama yang sama dengan mantan pemain Timnas Brasil, Ricardo Isaacson dos Santos Leite alias Kaka itu sukses menjaringkan 9 gol. 2. Muhammad Kafiatur Rizky. Selanjutnya, pemain Timnas Indonesia U17 yang bersinar saat melawan Guam dan punya potensi besar di level klub adalah Muhammad Kafiatur Rizky. Saat ini, pemain kelahiran Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli tahun 2006 tersebut memperkuat Borneo FC. Bersama Pesut Etam ia mendapat kepercayaan lebih. Kesempatan tersebut tak disia-siakan olehnya. Ia terbukti mampu tampil impresif bersama tim junior Borneo FC. Tak heran jika kemudian Bima Sakti memanggilnya ke Timnas Indonesia dan menjadikannya pilar di U16 maupun U17. Dengan posisinya yang bermain di lini tengah, Kafiatur Rizky dapat menjadi penerus jangka panjang gelandang Pesut Etam. Komentari insiden kerusuhan di Kanjuruhan Malang, Pep Guardiola, dunia sudah sangat gila. Pelatih klub raksasa Liga Inggris Premier League Manchester City, Pep Guardiola, ikut berduka cita atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sebagai informasi, sebuah insiden kelam justru harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang selepas laga Arema FC vs Persebaya. Kerusuhan yang terjadi selepas laga tersebut usai semakin tak terelakkan ketika supporter turun ke dalam lapangan dan menimbulkan kericuhan dengan pihak keamanan. Pihak keamanan pun justru menembakkan gas air mata untuk menertibkan penonton dan membuat situasi di Stadion Kanjuruhan semakin mencekam. Kejadian ini menjadi sorotan dunia, pasalnya tragedi ini menimbulkan korban jiwa yang hingga mencapai ratusan orang. Dunia pun berduka atas kejadian ini. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola pun juga menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang menyebabkan ratusan korban jiwa meninggal dunia. Pep Guardiola pun bahkan menyebutkan jika kejadian ini membuatnya merasa bahwa dunia saat ini sudah menjadi gila. Sangat menyedihkan, sungguh menyedihkan, kata pelatih Manchester City, Pep Guardiola, saat dimintai tanggapannya perihal kerusuhan yang terjadi di Malang, dikutip dari akun Twitter resmi Manchester City Indonesia, @mancityindo. Dunia sudah gila, apa yang terjadi di sini, dalam 3 jam. Sangat disayangkan apa yang terjadi di Indonesia, lanjutnya. Turut berduka dan doa terbaik untuk keluarga di Indonesia yang terdampak dan semuanya, pungkasnya. Bentuk tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan Malang. Kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, ini akan menjadi catatan kelam bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, tragedi ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia dengan memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Karena hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD,
bergegas dengan membentuk tim pencari fakta tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Hal ini beliau sampaikan melalui konferensi pers yang diadakan oleh Mahfud MD pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Pembentukan tim pencari fakta ini dilakukan atas mandat langsung dari Presiden RI, Joko Widodo, yang meminta agar tragedi ini dapat segera diinvestigasi. Pemerintah sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menjatuhkan hingga 125 korban, kata Mahfud MD pada konferensi pers. Kita menjadi negara dengan tragedi sepak bola terbesar ketiga dunia, setelah Peru dan Ghana, ucapnya. Selain itu, Mahfud MD pun juga menyampaikan beberapa poin yang menginstruksikan Polri untuk segera melakukan tindakan penangkapan oknum-oknum yang terlibat dalam kejadian tersebut. Bukan hanya itu, Polri juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap keamanan menyusul tragedi kelam yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut. Polri segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan, pungkasnya. Kerusuhan memang tak terelakkan selepas laga Arema FC menjamu Persebaya, di mana laga yang berakhir 3-2 untuk keunggulan Persebaya Surabaya ini membuat kelompok supporter Arema FC merangsek ke dalam lapangan dan terjadi gesekan dengan pihak keamanan. Insiden ini pun membuat sejumlah 125 orang meninggal dunia karena terdesak dan menghirup gas air mata yang dilepaskan oleh pihak keamanan. Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI menilai kejadian ini menjadi evaluasi besar PSSI. PSSI menyampaikan duka yang mendalam terkait insiden ini. Kami juga meminta maaf kepada keluarga korban dan semua pihak, buka Iriawan. Nah itu sobat untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Segrup dengan Timnas Indonesia, Kapten Timnas Malaysia U17, kami lebih baik. Tim nasional Malaysia U17 tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Pertandingan Timnas Indonesia U17 vs Timnas Malaysia U17 akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, mendatang di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan antara Indonesia U17 dan Malaysia U17 sendiri menjadi laga yang patut dinantikan. Hal ini dikarenakan rivalitas dari kedua negara Asia Tenggara itu. Pertandingan Malaysia dan Indonesia memang panas. Apalagi dengan adanya puluhan ribu penonton di stadion, ujar pemain Malaysia U17, Afiq Danish. Dalam konferensi pers, semua itu akan membakar semangat pemain untuk bermain bagus, imbuhnya. Kami tidak takut dengan Timnas Indonesia. Saya akan menunjukkan yang terbaik. Apalagi kami sudah bersama selama 4 tahun, pungkas Afiq Danish. Pemain Malaysia U17 sendiri telah dipersiapkan dengan baik sebelum gelaran kualifikasi Piala Asia U17 ini. Kami sangat optimis bahwa kami lebih baik dari mereka, Timnas Indonesia U17, tutur Kapten Timnas Malaysia U17 Danish Darus. Melihat persiapan sekarang, kami layak berada di putaran final Piala Asia U17, pungkasnya. Persiapan Timnas Indonesia U17 Timnas Indonesia U17 akan menghadapi beberapa lawan tangguh di kualifikasi Piala Asia U17. Calon lawan terberat skuad Garuda Muda di grup B sendiri adalah Palestina U17 dan Uni Emirat Arab U17. Bukan tanpa sebab, Malaysia sendiri merupakan rival sepanjang masa bagi Indonesia. Serta Guam bukan tidak mungkin akan memberi kejutan. Pelatih Timnas U17, Bima Sakti membeberkan persiapan dari anak asuhnya. Kami persiapkan dengan baik semuanya, termasuk mental, tutur Bima Sakti, dilansir dari laman PSSI. Pemain terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kami sudah siap mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2023, tambahnya. Sebelumnya Timnas U17 melakukan uji coba dengan PPLP Kemenpora. Hasilnya Timnas berhasil menaklukkan PPLP Kemenpora dengan skor 5-0. Timnas Indonesia U17 sendiri juga telah menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta pada 5-25 September tahun 2022. Sebelumnya, Garuda Muda berhasil menoreh hasil positif di Yogyakarta, dengan menjuarai gelaran Piala AFF U-17.
Guam, lawan mungil Timnas Indonesia U17 Guam, negara asal kawasan Samudera Pasifik ini punya banyak keunikan dalam hal sepak bola maupun umum yang sangat pantas untuk dicermati. Sejak 1975 Federasi Guam lahir dan kemudian menjadi anggota AFC berselang 16 tahun kemudian sebelum resmi diakui oleh FIFA di 1996. Sayangnya meski punya kecintaan besar pada olahraga 11 lawan 11, namun keterbatasan sumber daya manusia membuat mereka menjadi salah satu negara terlemah di dunia. Guam menempati peringkat 205 dari total 211 negara yang tergabung dalam FIFA. Hanya Cape, Turk dan Caicos, Sri Lanka, Cape, Virgins AS, Cape, Virgins Inggris, Anguilla, dan San Marino yang lebih buruk dari mereka. Nah itu dia sobat untuk video kali ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tentunya. Ungkap kunci kemenangan Timnas Indonesia, Ketum PSSI Iwan Bule curi hati netizen. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut dalam unggahan terbarunya bahwa kunci kemenangan Timnas Indonesia atas Curaçao adalah kekompakan. Dalam unggahannya tersebut pria yang kerap dipanggil Iwan Bule itu menyebutkan kekompakan adalah dasar untuk menyatukan hati. Dalam keterangannya, ia menambahkan kekompakan hati berhasil membuat kerjasama tim menjadi lebih baik. Selain itu, ia mengharapkan FIFA Matchday tahun depan Timnas Indonesia bisa menghadapi negara dengan peringkat minimal 60 FIFA. Tak lupa Ketum PSSI itu juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih Sintayong yang telah membimbing skuad Garuda. Tak ayal unggahan Iwan Bule itu mendapatkan respons yang positif dari netizen. Bahkan Iwan Bule berhasil mendapatkan kembali hati publik setelah sebelumnya banyak kontroversi yang menerpanya. Jabar 1 Amin, tulis akun @hts********. Iwan Bule 2 periode Ketum PSSI, tulis akun @ow**********. Iwan Bule sebelumnya panen hujatan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, seringkali mendapat kritikan dari publik pencinta olahraga sepak bola nasional. Pasalnya beberapa kebijakan dari pria berusia 60 tahun itu kerap menuai kontroversi. Belum lama ini saja Iwan Bule menuai hujatan usai memilih venue untuk FIFA Matchday yang kerap dilaksanakan di Jawa Barat. Lalu usai pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Curaçao, Iwan Bule turut mendapat kritikan karena mengikuti konferensi pers pelatih dan pemain. Iwan Bule dianggap tebar pesona, pasalnya ia dianggap ingin cari muka di saat Timnas Indonesia memperoleh kemenangan. Recoki jumpa pers Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dianggap tebar pesona dengan ikut dalam konferensi pers pelatih tim Garuda, Sintayong. Untuk menghadapi pertanyaan dari media, pada umumnya hanya pelatih kepala bersama satu pemain pilihannya yang hadir. Untuk partai jilid kedua melawan Curaçao, Sintayong didampingi oleh Rahmat Irianto yang didapuk sebagai kapten menggantikan Fahrudin Arianto. Akan tetapi Iwan justru ikut menampakkan batang hidungnya. Ini bukan yang pertama kali karena di uji coba pertama pun ia juga turut duduk dan menyumbangkan suara. Tak ayal penggemar Timnas Indonesia pun lagi-lagi dibuat geleng-geleng kepala dengan orang nomor 1 di federasi mereka. Nah itu dia sobat untuk video kali ini, bagaimana menurut sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Selebrasi Timnas Indonesia dinilai berlebihan usai gebuk Curaçao. Sintayong pasang badan Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan kedua atas Curaçao dalam laga uji coba FIFA Matchday pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, malam. Bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1 lewat gol Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan. Usai meraih kemenangan ini, Timnas Indonesia sedikit merayakan dengan menghampiri ribuan para supporter dan mengelilingi Stadion Pakansari, di mana pelatih Sintayong bersama pemain dan ofisial memulai dengan membentuk lingkaran di tengah lapangan sambil diiringi lagu Indonesia Pusaka. Tak berhenti di situ, Sintayong dan para pemain serta didampingi Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan menyapa para supporter dengan berkeliling Stadion Pakansari. Mereka berterima kasih kepada seluruh supporter yang hadir karena sudah memberi dukungan yang begitu hebat kepada Witan Sulaiman DKK.
Namun hal ini ternyata dinilai sedikit berlebihan oleh Curaçao karena memang ini hanya sekedar laga uji coba belum meraih gelar juara. Disinggung hal ini, Shin Tae-yong selaku pelatih memberikan pembelaan. Baginya dia dan anak asuhnya layak merayakan kemenangan dengan hal tersebut. Baginya hal itu bentuk kegembiraan dari sebuah tim yang ingin mengekspresikan kegembiraan atas kerja keras yang berbuah hasil positif. Pantas dirayakan. Shin Tae-yong juga mengatakan apa yang dia lakukan bersama para pemainnya sebagai bentuk terhadap dukungan yang telah diberikan supporter timnas Indonesia. Menurut saya, perayaan ini pantas dilakukan dan boleh dirayakan, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Pakansari, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, malam WIB. Apalagi, kami bermain di kandang dan kami menang. Jadi, perlu dirayakan bersama-sama dengan menikmati kemenangan ini, jelasnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menegaskan bahwa kemenangan timnya atas Curaçao pantas untuk dirayakan oleh semua pihak. Ketika kalah, kan mungkin kita tidak bisa senang. Tapi, kami sudah menang dan pantas merayakannya bersama-sama, tutup pelatih asal Korea Selatan ini. Pantas dirayakan. Shin Tae-yong juga mengatakan apa yang dia lakukan bersama para pemainnya sebagai bentuk terhadap dukungan yang telah diberikan supporter timnas Indonesia. Menurut saya, perayaan ini pantas dilakukan dan boleh dirayakan, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Pakansari, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, malam WIB. Apalagi, kami bermain di kandang dan kami menang. Jadi, perlu dirayakan bersama-sama dengan menikmati kemenangan ini, jelasnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menegaskan bahwa kemenangan timnya atas Curaçao pantas untuk dirayakan oleh semua pihak. Ketika kalah, kan mungkin kita tidak bisa senang. Tapi, kami sudah menang dan pantas merayakannya bersama-sama, tutup pelatih asal Korea Selatan ini. Persib Bandung dapat 2 kabar baik jelang duel melawan Persija Jakarta. Selamat datang pengantin baru. 2 kabar baik merebak dari Persib Bandung dalam persiapan menjelang pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 melawan Persija Jakarta. Kabar baik pertama, bek Persib Bandung Victor Igbonevo terlihat sudah mulai mengikuti sesi latihan bersama semua pemain Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion GBLA, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Sesi latihan ini menjadi kegiatan perdana Igbonevo setelah cedera patah tulang pipi saat Persib Bandung melawan Persebaya di Piala Presiden, tanggal 17 Juli tahun 2022. Namun, pemain bernomor punggung 32 tersebut belum bisa sepenuhnya mengikuti sesi latihan secara penuh bersama Persib Bandung. Hari ini aku baru mulai latihan bersama tim, tapi tidak full, ujar Victor Igbonevo saat ditemui di Stadion GBLA, Selasa, tanggal 21 September tahun 2022. Igbonevo menjelaskan bahwa ia masih harus kembali berlatih secara terpisah dari timnya dengan didampingi fisioterapis tim Persib Bandung. Latihan terpisah ini dilakukan karena ia masih harus menyelesaikan masa pemulihan cederanya. Aku ikut sebagian program untuk adaptasi lagi, tapi baru beberapa saja, namun aku merasa lebih baik, katanya. Victor Igbonevo belum merasakan rumput pertandingan selama Liga 1 2022/2023 digelar. Cedera patah tulang pipinya tersebut memaksa mantan penggawa Pelita Jaya tersebut harus beristirahat dengan waktu yang lama. Victor Igbonevo mencatat debut di Persib Bandung pada tanggal 21 April tahun 2018 saat melawan menjamu Borneo FC di Stadion GBLA di Liga 1 2018. Dilihat dari catatan sejarahnya, Victor Igbonevo berhasil bermain lama 5.070 menit atau 56 pertandingan selama membela Persib Bandung. Di sepanjang karirnya tersebut, pria kelahiran tanggal 10 Oktober tahun 1985 tersebut berhasil mengemas 2 gol dan 1 assist bersama Persib Bandung. Kabar baik kedua, Freds Butuan sudah bergabung di latihan. Sebelumnya, Freds Butuan sempat meliburkan diri karena acara pernikahannya. Namun kini, pemilik nomor punggung 21 tersebut memperlihatkan rasa semangatnya. Ia mengunggah 2 foto saat bersama skuad Persib lainnya. Para pemain Persib itu terlihat tertawa bersama. Freds Butuan pun terlihat semringah di tengah-tengah pemain yang lainnya. Pemain yang baru menikah ini pun mengatakan bahwa ia lebih bersemangat.
Pengantin baru semangat baru, let's go at Persib, kata Freds Butuan dikutip dari unggahan Instagramnya. Kemarin pelatih Luis Milla langsung memberikan porsi latihan bertensi tinggi kepada anak asuhnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Nah itu dia sobat untuk video kali ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tentunya. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going. Timnas Indonesia gencar melakukan naturalisasi. Beginilah respon Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Menpora Zainuddin Amali menyebut Presiden Joko Widodo mendukung program naturalisasi yang diminta Sintayong untuk Timnas Indonesia. Beliau menyebut Presiden terkait naturalisasi memberikan kepercayaan kepada PSSI sepanjang untuk mempercepat karena ini jangka pendek. Untuk jangka panjang tetap kebutuhannya pembinaan, kata Zainuddin Amali. Saat ini PSSI sedang mempercepat program naturalisasi pemain keturunan. Dari beberapa nama yang beredar, 3 nama sudah masuk ke Kemenpora, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Seni Patinama. Berkas pemain-pemain ini telah ditelaah dengan seksama agar nantinya tidak ada kendala atau dianggap melanggar aturan setelah dinaturalisasi. Salah satu imbas terbesarnya gagal membela Timnas Indonesia. Pokoknya kami bantu PSSI untuk mempercepat proses. Kalau untuk apa PSSI bisa menentukan. Ada 2 maupun 3 tapi sedang diproses administrasinya. Jika proses administrasi beres, kami yang dorong, ucap Zainuddin Amali. Sebelum 3 nama tersebut, PSSI mengantongi sejumlah pemain lain yang sempat dibidik untuk dinaturalisasi, seperti Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, dan Mats Hilgers. Akan tetapi 2 nama terakhir batal diproses naturalisasi karena tidak mendapatkan izin orang tua. Dengan begitu, proses naturalisasi Timnas Indonesia hanya menyisakan Jordi Amat,
Sandy Walsh, dan Patinama. Pemain naturalisasi tersebut sangat diharapkan untuk bisa membela timnas Indonesia dalam kancah kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Juni nanti. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso bersikeras agar Marcelino Ferdinand tetap main untuk klub. Beginilah reaksi dari Sintayong. Timnas U19 Indonesia saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Jakarta sebelum berangkat ke Korea Selatan pada Maret hingga April 2022. TC Timnas U19 dimulai sejak Rabu 2 Maret 2022 ketika seluruh pemain yang dipanggil oleh Sintayong mengikuti latihan. Sedangkan Marcelino tetap bertahan di klubnya yaitu Persebaya Surabaya. Sekretaris Persebaya Surabaya Ramsu Rahman menjelaskan lewat akun Twitternya bahwa Marcelino Ferdinand masih berlatih di Persebaya Surabaya untuk persiapan menghadapi Persita. Pagi ini, arek-arek Persebaya kembali berlatih setelah libur Hari Raya Nyepi. Tulis dirinya dalam akun @rambenjeng. Saat jumpa pers sebelum pertandingan pada Sabtu lalu, pelatih Aji Santoso memang mengakui jika dirinya sengaja menahan Marcelino untuk tetap bermain di klub. Pelatih asal Malang ini menyampaikan alasan kenapa menahan Marcelino untuk mengikuti TC Timnas U19. Karena Persebaya sedang berjuang dalam perebutan juara BRI Liga 1. Ia pun mengungkapkan, "Saya sampaikan situasi Persebaya seperti apa. Yang pertama, Marcelino sangat dibutuhkan di tim. Kedua, kondisi Kambuaya tidak fit 100%. Yang ketiga, kami masih berada di perebutan jalur juara," ujar Aji Santoso. Aji Santoso mengaku sudah berkoordinasi dengan Sintayong. Dan pelatih Timnas U19 Indonesia tersebut memahami kondisi dari tim Persebaya saat ini. Meski menahan Marcelino hingga laga terakhir di Liga 1, Aji Santoso mengaku tidak pernah mempersulit para pemainnya untuk bermain di Timnas Indonesia. Jika tidak karena ada permasalahan mendesak, Aji Santoso akan melepas dan tidak mempersulit para pemainnya untuk bermain di Timnas Indonesia. Luar biasa. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan negara anggota EAFF dalam laga perdana. Ya, benar. Timnas Indonesia mengalahkan Cina dengan skor telak 3-1. Belum dilanjut, coba tonton video ini sampai selesai. Kemudian lihat dengan seksama menurut kalian cocok atau tidak. Jika Timnas Indonesia bergabung dengan EAFF, tulis komentar kalian ya. Timnas Indonesia tampil impresif dalam laga ini, sehingga mampu membuat pertahanan Cina menjadi kewalahan. Keunggulan Timnas Indonesia dibuka pada menit ke-14, lewat gol Bagus Kaci. Umpan silang Rizky Ridho dari sisi kiri, gagal diteruskan Bekam Putra di depan gawang. Namun, berhasil dituntaskan Bagus Kavi yang membuat gawang Cina tidak perawan lagi. Permainan apik Timnas Indonesia kembali berbuah manis di menit ke-25. Fajar Fatur Rahman dengan sempurna meneruskan umpan mendatar Bagus Kavi sekaligus memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Kemudian, Indonesia mampu memperlebar keunggulan menjadi 3-0 berkat sundulan Alvandra Dewangga memanfaatkan umpan manja dari Bagus Kavi. Skor 3-0 mengakhiri babak pertama. Lanjut babak kedua, Cina yang tertinggal kini lebih sering menyerang. Pada menit ke-63, China berhasil memperkecil ketinggalan melalui titik putih setelah Dewangga menjatuhkan Hurun Liu di kotak terlarang.
Kian Longtao yang maju sebagai algojo membuat gawang Arnando Ari Sutaryadi tidak perawan lagi. Hingga pertandingan berakhir, timnas Indonesia tetap unggul 3-1 atas Cina. Ini adalah laga timnas Indonesia di tahun 2019. Lebih tepatnya laga perdana uji coba menghadapi Cina. Anmin mengajak kalian untuk flashback, dan menurut kalian cocok atau tidak jika timnas Indonesia menjadi anggota AFF? Tulis komentar kalian ya. Pertandingan pertama Piala AFF U16 2022 antara timnas Indonesia U16 menghadapi Filipina akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Para pendukung timnas Indonesia tak perlu risau usai kegagalan timnas U19 di ajang Piala AFF U19 2022. Pasalnya, gelaran Piala AFF U16 2022 bakal kembali digelar di Indonesia pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 mendatang. Fans timnas Indonesia, khususnya untuk masyarakat Yogyakarta, bakal mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2022. Piala AFF U16 2022 bakal digelar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan menggunakan 2 stadion, yaitu Stadion Sultan Agung, Bantul dan Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Terakhir kali, Indonesia mengantongi status tuan rumah saat Piala AFF U16 edisi 2018 silam, tepatnya di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu, timnas U16 Indonesia asuhan Fakhri Husaini berhasil menjadi juara, usai mengalahkan Thailand dengan skor 4-3 lewat drama adu penalti. Setelah itu, timnas U16 Indonesia belum mampu lagi jadi juara. Pada edisi terakhir di tahun 2019 lalu, timnas U16 Indonesia yang diperkuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan keluar sebagai peringkat ketiga. Pada edisi kali ini, Piala AFF U16 bakal diikuti seluruh anggota AFF termasuk Australia. Piala AFF U162022 bakal dibagi dalam 3 grup. Sistem yang bakal diadopsi Piala AFF U16 kali ini langsung mengambil 4 semifinalis dari 3 grup. Keempat tim tersebut berasal dari 3 tim juara grup dan 1 runner-up grup terbaik. Pada laga perdana timnas U16 Indonesia bakal menjajal kekuatan Filipina pada Minggu 31 Juli 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ada nama Indonesia terselip atas keberhasilan Laos lolos ke final Piala AFF U19 2022. Tidak ada yang menyangka jika Laos akan menjadi satu dari 2 tim yang bermain di laga puncak Piala AFF U19 2022. Datang sebagai tim non-unggulan, keberhasilan Laos mencapai semifinal menjadi kejutan pada ajang turnamen ini. Apalagi Laos lolos ke semifinal sebagai juara grup. Hal ini yang membuat tim berjuluk D Nasional itu mendapat perhatian dari pecinta sepak bola di Indonesia. Menghadapi Thailand di semifinal, semua perhatian pecinta sepak bola Indonesia tertuju pada pertandingan tersebut. Hal itu menyusul kekalahan Vietnam dari Malaysia di laga sebelumnya. Publik tanah air berharap Laos bisa melakukan hal yang sama kepada Thailand yang telah melukai hati supporter timnas Indonesia yang dengan sengaja bermain mata dengan Vietnam pada pertandingan terakhir fase grup lalu. Karena seperti berlaku Thailand yang awalnya diunggulkan justru tumbang dengan skor 2-0 oleh Laos. Hal itu membuat pecinta sepak bola tanah air merasa bahwa dendam mereka sudah terbalas dengan tersingkirnya Thailand dan Vietnam di semifinal. Selesai pertandingan, pelatih Laos tak kuasa untuk meluapkan rasa gembiranya karena berhasil membawa Laos ke laga puncak. Tidak lupa, pelatih Laos Michael Weiss mengungkapkan, jika gelaran Piala AFF U19 di Indonesia tidak akan dilupakan oleh timnas Laos dan warga Laos. Terlebih, ia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia karena telah mendukung timnas Laos pada ajang ini.
akan segera dimulai pertandingan antara Timnas Indonesia U19 menghadapi Thailand U19 dalam laga ketiga Piala AFF U19 2022. Pertandingan Indonesia U19 menghadapi Thailand U19 akan kembali bertempat di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Rabu 6 Juli 2022 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 menyambut laga ini dengan modal yang positif. Kemenangan telak atas Brunei Darussalam menambah kepercayaan diri Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk kembali meraih hasil positif atas Thailand. Namun kemenangan melawan Thailand sudah pasti akan lebih sulit diraih. Garuda Muda wajib bermain tanpa celah untuk bisa mengalahkan tim Gajah Perang. Kedua tim saat ini dihadapkan pada jadwal yang padat, yaitu bermain 2 hari sekali dalam 10 hari. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan stamina para pemain. Di laga melawan Thailand besok, Timnas U19 akan bertumpu pada Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate yang hanya bermain selama 45 menit saat menang atas Brunei Darussalam. Sementara itu, Hoki Caraka yang baru saja mencetak 4 gol juga diharapkan bisa kembali mencetak gol pada laga besok. Jadwal terbaru Timnas Indonesia U19 menghadapi Thailand dalam fase grup Piala AFF U19 2022. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia. Setelah ditahan imbang Vietnam pada laga pertama dan menang dengan skor 7-0 menghadapi Brunei Darussalam di pertandingan kedua, kini Timnas Indonesia U19 telah menemukan pola permainannya. Meski begitu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus tetap fokus, mengingat lawan yang akan dihadapi sering menyulitkan, yaitu Thailand. Thailand U19 untuk sementara berada di puncak klasmen hasil 2 kali kemenangan atas Filipina dan Myanmar. Sementara itu, Indonesia berada di posisi kedua klasmen dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol dari Vietnam. Bisa dibilang laga antara Indonesia menghadapi Thailand menjadi penentu langkah Garuda Muda, mengingat persaingan di grup A sangat ketat. Jika Indonesia berhasil memenangi pertandingan tersebut, tentunya langkah menuju semifinal sangat terbuka. Pelatih Sintayong menatap laga menghadapi Thailand dengan optimis, meskipun rekor tidak berpihak kepadanya. Dirinya menyimpan keyakinan bahwa menurutnya skuad Garuda Muda Indonesia terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pelatih Thailand Salvador Garcia menilai laga menghadapi Indonesia menjadi laga berat bagi timnya. Namun dirinya menilai bahwa Thailand U19 kini mengalami progres yang cukup baik. Dia juga berharap anak asuhnya mampu melanjutkan tren positif dan meraih kemenangan ketiga. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Thailand sendiri akan digelar di tempat yang sama, yaitu Stadion Patriot Bekasi, dan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Live di Indosiar pada Rabu 6 Juli 2022. Pertandingan Timnas Indonesia U19 menghadapi Thailand di laga ketiga grup A Piala AFF U19 2022.
Pertandingan Indonesia U19 menghadapi Thailand U19 akan kembali bertempat di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Rabu 6 Juli 2022 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 menyambut laga ini dengan modal yang positif. Kemenangan telak atas Brunei Darussalam menambah kepercayaan diri Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk kembali meraih hasil positif atas Thailand. Namun kemenangan melawan Thailand sudah pasti akan lebih sulit diraih. Garuda Muda wajib bermain tanpa celah untuk bisa mengalahkan tim Gajah Perang. Kedua tim saat ini dihadapkan pada jadwal yang padat, yaitu bermain 2 hari sekali dalam 10 hari. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan stamina para pemain. Di laga melawan Thailand besok, Timnas U19 akan bertumpu pada Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate yang hanya bermain selama 45 menit saat menang atas Brunei Darussalam. Sementara itu, Hoki Caraka yang baru saja mencetak 4 gol juga diharapkan bisa kembali mencetak gol pada laga besok. Akan segera berlangsung pertandingan Indonesia U19 menghadapi Brunei Darussalam dalam laga penyisihan grup A Piala AFF U19 2022. Laga ini bertempat di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi yang disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 akan melakoni laga penting menghadapi Brunei Darussalam. Sintayong sendiri menargetkan kemenangan besar dalam laga ini. Hal tersebut dikarenakan persaingan klasemen di grup A sangat ketat. Terlebih sebelumnya, Myanmar berhasil membantai Brunei dengan skor 7-0. Setelah meraih hasil imbang lawan Vietnam di laga perdana, torehan 3 poin di laga lawan Brunei menjadi sebuah hal yang wajib bila Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ingin membuka peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Selisih gol menjadi diperhatikan lantaran ada potensi timnas Indonesia U19 bakal punya poin yang sama dengan tim lain di akhir fase grup. Karena itu, kemenangan telak atas Brunei bisa jadi nilai tambah untuk skuad arahan Sintayong-nya.